ingatkah kalian dengan peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut? Iya, peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut ini digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut dan juga pulang ke daratan. Nah, anak-anak, pada malam hari nelayan akan pergi ke laut, kemudian mereka akan menebar jala dan menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Tentu saja ketika berangkat ke laut, nelayan ini memanfaatkan angin laut. Kemudian pada saat waktu siang hari, ketika matahari sudah terik, mereka akan kembali ke daratan dengan memanfaatkan angin darat. Nah, ketika para nelayan ini kembali ke daratan, mereka akan disambut oleh warga desanya. Nah, warga desa ini biasanya akan bergotong royong untuk membantu mengeluarkan hasil tangkapan ikan. Kemudian ada juga yang membantu memarkirkan perahu dan juga ada yang membantu untuk membawakan hasil panen ikannya. Nah, setelah ikan ini diturunkan dari kapal atau perahu, dibawa kemana ya hasil tangkapan ikan ini? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, berjumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan dengan video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang Bu Eka ajukan tadi, coba sekarang baca buku paket halaman 106 ya. Di situ terdapat sebuah bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Sekarang coba kita cari apa saja informasi penting yang terdapat dalam paragraf pertama. Informasi penting yang pertama yaitu para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Informasi penting yang kedua, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Informasi penting yang ketiga yaitu para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Sekarang kita coba ke paragraf yang kedua ya. Kita baca bersama-sama. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Anak-anak, sekarang kita cari informasi pentingnya ya. Yang pertama yaitu tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Kemudian yang kedua, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mencari informasi penting yang terdapat dalam paragraf ketiga dan paragraf keempat. Anak-anak, sekarang coba kalian membuat pertanyaan berdasarkan paragraf ya. Nah, kita ingat kembali, kata tanya itu ada 6 macam, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, contoh
membuat pertanyaan beserta jawabannya itu seperti ini. Jadi kalian membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan tersebut. Bu Eka beri contoh, misalnya Bu Eka membuat pertanyaan seperti ini. Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Iya, jawabannya adalah nelayan dan pedagang ikan. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua adalah kapan tempat pelelangan ikan akan ramai? Nah, jawaban berdasarkan bacaan tersebut yaitu setiap hari pada musim tangkap ikan. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat 5 pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan kehidupan nelayan Indonesia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia ini terdapat berbagai macam profesi, mulai dari yang tinggal di desa maupun yang tinggal di perkotaan. Nah, kita bahas dulu peran, hak, dan kewajiban kegiatan pada pelelangan ikan. Yang pertama yaitu ada profesi nelayan. Nah, nelayan ini perannya adalah sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Nah, haknya yang diterima oleh nelayan ini apa? Yaitu mendapatkan uang dari penjualan ikan. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan nelayan pada saat pelelangan ikan ini yaitu menyediakan ikan dengan kualitas baik agar harganya pun juga mahal. Profesi yang selanjutnya adalah buruh atau kuli angkat. Nah, kuli angkat ini berperan untuk mengangkut ikan dari kapal atau perahu ke pelelangan atau dari pelelangan kepada pedagang. Nah, hak yang diterima oleh buruh ini apa? Yaitu memperoleh upah atau honor atas jasa angkutnya. Nah, kewajiban dia agar dapat menerima haknya yaitu mengangkut ikan dari pedagang ke pembeli. Profesi yang selanjutnya yaitu pedagang. Nah, peran pedagang ini yaitu membeli ikan nelayan dan menjualnya ke daerah lain. Nah, haknya apa? Haknya pedagang ini yaitu memperoleh ikan dengan kualitas baik, kemudian dapat memperoleh harga yang tinggi untuk kualitas ikan yang baik ya. Nah, sedangkan kewajibannya yaitu membayar uang sesuai dengan kesepakatan lelang. Nah, sekarang coba kita beranjak ke profesi lainnya, yaitu ke profesi yang berada di pasar. Tentu saja anak-anak pernah pergi ke pasar ya, ketika menemani ibu berbelanja. Ada berbagai macam kegiatan dan juga profesi yang terdapat di dalam pasar. Nah, kita identifikasi satu persatu, mulai dari pedagang. Nah, pedagang ini perannya yaitu menyediakan kebutuhan para pembeli. Yang selanjutnya, hak dari pedagang ini adalah berjualan dan mendapatkan tempat untuk berjualan. Sedangkan kewajibannya yaitu membayar retribusi atau biaya tempat atau kios. Yang selanjutnya adalah pembeli. Ada pedagang, juga ada pembeli ya, ada penjual, ada pembeli. Nah, pembeli ini perannya yaitu mencari barang yang dibutuhkan. Haknya yaitu membeli kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kewajibannya adalah membayar atas barang yang telah disepakati atau yang telah dibeli. Profesi yang selanjutnya adalah buruh atau kuli angkut. Jadi kuli angkut ini selain ada di pelelangan ikan juga ada di pasar ya anak-anak. Nah, peran dari buruh atau kuli angkut ini adalah mengangkut barang pembeli dari penjual. Nah, haknya yaitu memperoleh upah atau honor atas jasa angkutnya tadi. Nah, sedangkan kewajibannya adalah mengantarkan barang sesuai dengan pesanan ke tujuan dengan baik. Yang berikutnya adalah petugas retribusi pasar. Nah, perannya adalah membantu menambah pendapatan daerah.
Nah, haknya tentu saja mendapatkan upah atau gaji dari pengelola pasar atau pemerintah atas pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian kewajiban dari petugas retribusi pajak ini adalah menyetorkan hasil retribusi atau pungutan sewa dari para pedagang kepada pengelola pasar atau pemerintah. Berikutnya adalah petugas kebersihan pasar. Nah, perannya yaitu menjaga kebersihan pasar. Haknya apa saja? Haknya tentu saja mendapatkan upah atau gaji dari pengelola pasar atau pemerintah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Kemudian kewajibannya tentu saja menjaga kebersihan lingkungan pasar. Profesi yang selanjutnya adalah petugas keamanan atau satpam. Nah, perannya adalah menjaga keamanan pasar. Haknya apa? Yaitu mendapatkan upah atau gaji dari pengelola pasar atau pemerintah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, ada hak, ada juga kewajiban. Kewajibannya yaitu menjaga keamanan pasar agar tetap tertib dan juga aman. Pekerjaan yang selanjutnya adalah tukang parkir. Nah, tukang parkir ini berperan untuk mengatur penempatan kendaraan penjual dan pembeli. Kemudian haknya yaitu mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, kewajibannya yaitu mengatur atau merapikan posisi kendaraan di lingkungan pasar. Nah, anak-anak, itulah tadi berbagai macam profesi yang terdapat di pelelangan ikan dan juga di pasar. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengidentifikasi 4 macam profesi yang ada di puskesmas ya. Tentukan apa saja perannya, kemudian haknya, dan apa saja kewajibannya. 4 profesi yang ada di puskesmas ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam video tadi ya, dan kirimkan melalui WhatsApp gurumu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.